Malam itu di antara hingar-bingar musik diskotik, seorang wanita bernama Por menghampiri rekannya yang bernama Gift untuk menggantikannya sementara selama dia merokok di luar, mengingat keduanya bekerja sebagai bartender di sana. Por yang cukup lama tak kembali membuat Gift kesal, sedangkan Por yang sedang asyik menikmati udut di congornya pun melihat seekor anjing memakan sesuatu yang mencurigakan, dan ketika ia mendekatinya, seorang pria bernama Ort datang menghampirinya dengan amarah, yang ternyata, selain sebagai pecandu narkoba, Por adalah pengedar narkoba yang diduga amarah Ort berkaitan dengan itu hingga ia menarik paksa Por ke dalam mobilnya. Sampai di suatu tempat, Por dibawa ke sebuah kabin yang berada di atas rawa, dan Ort luapkan amarahnya pada Por karena uang yang diberikan Por tak sesuai dengan barang yang terjual. Saat itulah amarah Ort kian menjadi saat Por mengaku jika ia menjual 3 butir barang haram itu seharga 1 bat dan langsung menghadiahi bogem mentah di wajah Por. Saat melihat Ort lengah, Por menghantamkan balok kayu ke tubuh Ort yang membuat Ort semakin murka dan kembali menghajar Por hingga melemparnya ke dalam rawa. Di antara hidup dan mati itu, Por berusaha untuk bertahan hidup dan tetap bernafas saat tubuhnya semakin tenggelam ke dasar danau. Por pun terbangun di sebuah rumah sakit, di mana seorang dokter bernama Rudy menyebut jika Por diselamatkan oleh seorang pria yang berada tak jauh dari danau tersebut. Namun beruntung, bayi yang dikandung oleh Por masih selamat dan ternyata Por tak mengetahui jika dirinya sedang hamil muda. Dari sebuah kartu yang tertulis nama Por, Rudy mengetahui jika Por sedang dalam pengawasan Badan Rehabilitasi Narkoba, namun Por membantahnya dengan menyebut jika ia sudah lama berhenti mengkonsumsinya. Bersama seorang suster bernama Sukaya, Por diantarkan ke kamarnya untuk menjalani perawatan lanjutan. Namun setelah si suster pergi, perhatian Por tertuju pada seonggok boneka yang ada di ruangan tersebut, dan ketika Por mendekati boneka itu, rupanya, boneka itu milik seorang gadis yang juga salah satu pasien di sana yang terlihat berperilaku aneh seperti mengalami sesuatu. Saat kondisi bangsal telah sepi, Por diam-diam beranjak dari tempat tidurnya dan mengambil sesuatu yang ternyata adalah sisa narkoba miliknya, di mana ia pun lalu pergi ke kamar mandi untuk menikmatinya. Dari cermin yang ada di hadapannya, Por menyadari ada seseorang di dalam toilet yang berada tepat di belakangnya, di mana tepat saat Por memastikannya. Seketika suara tangis lirih seorang wanita pun terdengar dari dalam toilet tersebut yang membuat Por ketakutan, di mana tak lama kemudian, Por kembali mengalami halusinasi saat dirinya tenggelam dan terjebak di dalam sebuah ruangan bersama sosok wanita menyeramkan. Jerit minta tolong Por pun didengar oleh Sukaya yang bergegas menghampiri. Namun karena pintu toilet terkunci, ia pun terpaksa harus menggunakan kunci cadangan untuk membukanya. Dengan ditemukannya bukti yang menguatkan Por masih menggunakan narkoba, Bu Rudy menasihati Por untuk berhenti menggunakan narkoba yang akan berdampak buruk pada kesehatan janin yang dikandung oleh Por. Namun Por seolah tak peduli dengan nasib si jabang bayinya. Sebelum akhirnya Rudy pun harus menangani pasien lain yang lebih membutuhkan pertolongan.
คุณก็น่าจะห่วงลูกของคุณบ้างนะคุณปรวี Saat Por berjalan di koridor rumah sakit, ia berusaha untuk membantu seorang bocah yang ingin mengambil minum, namun setelah itu, bayang-bayang janin pun terlintas di pikiran Por yang membuatnya semakin ketakutan, di mana tepat saat si bocil itu pergi dari sana, Por kembali melanjutkan langkahnya dan bertemu dengan bocah si pemilik boneka yang masih menunjukkan ekspresi anehnya. Tak lama kemudian Por kembali bertemu dengan Sukaya dan menanyakan keberadaan Dr. Rudy karena diketahui jika Por berniat untuk melakukan aborsi. Namun Sukaya menolak membantunya dan menyarankan Por untuk pergi ke ruang forensik tempat di mana Dr. Ruby sedang menangani pasiennya. Sampai di sana, Por terus memperhatikan aktivitas di ruangan tersebut. Namun saat ia semakin serius memperhatikannya, setelah itu scene pun beralih ketika Por yang sedang duduk. Ia dihampiri oleh seorang pria bernama Pipat, seorang petugas dari lembaga rehabilitasi narkoba yang kedatangannya untuk menggantikan rekannya untuk merawat Por selama masa rehabilitasi yang harus mencatat segala perkembangan fisik ataupun secara perilakunya. ผมมาแทนคุณดุสิตที่เขาดูแลคุณอยู่ สุนทรพจน์แบบเนี้ยนะฉันน่ะฟังไปแล้ว100 ครั้งแล้ว ผมว่าเราต้องหาที่คุยกันหน่อยแล้วล่ะ Ketika Pipat baru memberikan pertanyaan yang belum sempat dijawab Por, tiba-tiba perilaku aneh kembali ditunjukkan oleh Por. Terlebih saat dia melihat cermin, ia pun berteriak histeris yang membuat Pipat dan yang lainnya panik yang seketika itu Pipat berpikir jika Por masih menggunakan narkoba. Por kembali ditangani oleh para medis. Namun kali ini, bayangan sosok bayi, danau dan seorang pria terlintas dalam pikirannya saat itu yang seperti memberikan sebuah petunjuk, hingga pengaruh obat bius pun membuat Por tertidur. Tengah malamnya, Por terbangun dari tidurnya setelah terganggu oleh suara tangisan bayi, di mana tepat saat dia beranjak untuk memastikannya, suara tangisan lirih seorang wanita kembali ia dengar, hingga langkahnya pun perlahan mengarah pada satu ruangan, dan saat ia membuka pintu itu, ia pun bertemu dengan seorang suster dan bertanya apakah suster itu mendengar suara bayi menangis di sekitar sana. Namun ternyata tak ada satupun bayi di lantai atau ruangan sekitar sana. Kali ini Por mencoba berpikir positif jika mungkin apa yang ia dengar hanya halusinasinya. Namun saat ia berjalan ke lantai bawah, ia pun terkejut ketika melihat Ort ada di sana dan sedang berbicara dengan salah satu asisten dokter di sana, di mana Ort yang merasa Por telah mendengar semuanya pun berusaha mengejar untuk mengajarnya. Saat Pat memperingatkannya untuk tak memberitahukan pada siapapun terkait apa yang ia dengar, kedatangan Tanit membuat Por bisa selamat dari ancaman Pat yang bisa saja membuat Por bonyok-bonyok. Setelah itu, ingatan Por kembali membawanya pada masa-masa terakhirnya bersama sang pacar, yang mana saat itu, pacarnya yang merupakan seorang musisi harus pergi ke Australia untuk menerima tawaran pekerjaan sebagai gitaris, dan yang membuat Por sakit hati adalah, sang pacar meminta Por untuk melupakannya dan mencari pacar baru. Padahal saat itu Por sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilannya. เราอาจจะไม่กลับมาเมืองไทยปอมีแฟนใหม่ได้เลยนะ Di tengah rasa depresinya itu, Por lagi-lagi mendengar suara seorang wanita yang menangis lirih dari arah belakang, di mana saat Por menoleh, ia pun terkejut saat melihat sosok wanita yang tiba-tiba sudah ada di belakangnya, dan setelah itu,
Seketika itu, Por langsung berlari menuju tempat resepsionis serta bertemu dengan Rudy dan ia pun ceritakan apa yang dilihatnya tadi. Namun saat ia dan Rudy memeriksanya, tak ada apapun yang dilihat selain ranjang-ranjang pasien di bangsal itu. Hingga Rudy lalu mengajaknya berbicara dari hati ke hati terkait rencana aborsi Por. สุกัญญาบอกว่าเธอคิดจะเอาลูกออกเหรอ Saat itu, Rudy melakukan pendekatan secara psikologis terkait Por yang ingin mengaborsi bayinya yang sama-sama memiliki kesempatan untuk hidup seperti Por, di mana Rudy meyakini jika kelak saat bayi itu lahir, naluri Por sebagai seorang ibu akan membuat Por rela melakukan apapun demi menjaga dan melindungi anaknya. ที่จะกำจัดเขาออกไปจากชีวิตของเธอ หมอคิดว่าเธอต้องเปลี่ยนใจ เธอจะยอมทำทุกวิถีทาง Rudy lalu menunjukkan sebuah foto keluarga yang terdapat juga foto putri sulungnya yang meninggal dalam insiden kecelakaan tepat 2 minggu setelah putrinya itu lulus dari kuliah kedokteran dan akan menjadi dokter seperti dirinya, di mana suami Rudy pun ikut tewas dalam kecelakaan itu. Dan yang membuat Rudy menyesal adalah, ia bisa menyelamatkan banyak nyawa pasiennya, namun tak bisa menyelamatkan nyawa putri dan suaminya sendiri. แต่หลังจากนั้นแค่2 อาทิตย์ เขาก็ลดความตลกดีนะ หมอซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแม่พระแต่กลับรักษาชีวิตลูกของตัวเองไว้ไม่ได้ Beberapa hari kemudian setelah dinyatakan membaik, Por diizinkan pulang dan kembali tinggal bersama sahabatnya, yang mana sahabatnya pun tak percaya ketika Por menceritakan terkait hantu wanita yang ia lihat di rumah sakit. ขึ้นชื่อว่าโรงพยาบาลอ่ะวันๆไม่มีคนตายกันยะหายใจตรงที่ว่าคนอย่างมึงเนี่ยนะกลัวผี Malam harinya, Por mendapat telepon dari temannya jika Pipat datang mencarinya ke tempat kerja, di mana Por lalu meminta sahabatnya itu untuk mengajaknya ke rumah. Hingga setelah itu, Por beranjak pergi ke kamar mandi, namun baru beberapa saat di sana, ia kembali mendapat gangguan dari sosok hantu wanita tersebut. Por yang terpojok di kamar mandi dengan rasa takut pun kembali ditunjukkan bayang-bayang kematian wanita tersebut. Namun di sini Por belum menyadari jika hantu wanita itu seperti membutuhkan pertolongan melalui petunjuk yang disalurkan ke dalam pikirannya. Beberapa jam kemudian, sahabatnya yang datang bersama Pipat pun menemukan Por tak sadarkan diri di kamar mandi dan segera membawanya ke rumah sakit. Setelah mendapat perawatan, sang dokter belum bisa memastikan apa penyebabnya karena hasilnya baru akan diketahui esok pagi. Menjelang tengah malam di antara hujan bercampur petir, Por terbangun dengan kondisi kaki dan tangan yang terpasung di ranjang rumah sakit. Dan tak lama kemudian sosok wanita itu pun kembali muncul di hadapan Por yang perlahan mendekat ke arahnya. Sosok hantu wanita itu lalu memegang perut Por yang membuatnya ketakutan dan berteriak histeris. Sehingga teriakannya itu membangunkan sahabatnya dan Sifat yang masih berada di sana untuk berjaga. Seketika itulah Por bangun dan berjalan keluar rumah sakit dengan berteriak di antara hujan dan bertanya apa kesalahannya sehingga hantu wanita itu datang padanya. Di tengah deras enggak hujan, sosok hantu wanita itu pun akhirnya muncul dan perlahan mendekatinya. Ia lalu memegang kepala Por dan kembali mengirimkan petunjuk dalam pikiran terkait kematiannya. Di dalam kamar rumah sakit, seorang wanita yang juga pasien di sana mengatakan pada Pipat jika sosok wanita itu datang untuk mencari bayinya yang seolah ia pun tahu tujuan hantu wanita itu datang. คงจะเป็นสื่อให้เขาได้หาสิ่งที่เขาต้องการ
Por kemudian secara tiba-tiba meluapkan amarahnya pada oknum pegawai rumah sakit yang sempat berbicara dengan Ort, yang diketahui jika ia terlibat praktek aborsi dan telah mengambil bayi wanita itu yang ternyata Por berada di bawah kendali roh wanita tersebut. Hingga akhirnya Pipat dan yang lainnya pun berdatangan. Sahabatnya pun meyakini jika Por tak pernah marah sehebat itu dan pasti ada sesuatu yang mengendalikannya. Namun Pipat sebagai petugas rehabilitasi akan tetap mencatat semua perilaku yang ditunjukkan oleh Por yang berada di bawah pengawasannya sebagai seorang petugas. เดี๋ยวผมคงต้องส่งรายงานให้ทางศูนย์ทั้งอย่างเงี้ย Sesaat kemudian, Pipat rupanya merekam aktivitas tengah malam saat mereka tertidur yang saat itu terlihatlah sosok wanita dalam rekaman tersebut, di mana tak lama sosok wanita itu pun ada di belakangnya. Esok harinya, Ort yang menyadari jika aksi mereka telah diketahui lalu mendatangi si petugas sebut saja Kopet, karena cepat atau lambat Por berhasil mengungkap kebusukan mereka. Terlebih si Kopet itu pun mulai dihantui oleh wanita yang diketahui bernama Mai yang menuntut bayinya untuk dikembalikan. Di sisi lain, Dr. Rudy mendatangi Por untuk menyampaikan kabar jika dia akan keluar negeri selama 1 minggu dan meminta Por untuk tenang jika benar-benar menyayangi anak yang sedang dikandungnya. Namun lebih dari itu, Por berjanji jika dia akan mencari tahu tentang siapa sebenarnya Mia. ก็ว่าจะไปตามหาผู้หญิงที่ตามหลอกหนูเป็นใครค่ะถึงมันจะไม่มีอะไรจริงๆอ่ะแต่ก็ดีอยู่เฉยๆ Saat Por dan Pat berjalan di koridor rumah sakit, Pat bertanya terkait kapan dan di mana Por pertama kali melihat Mia, dan setelah mengingatnya, Por menyebut jika ia pertama kali melihatnya di dekat rawa yang kemungkinan tinggal di sana, dan beruntungnya, Pat punya teman yang tinggal di sekitar rawa tersebut yang mungkin bisa membantu mereka. Saat mendatangi rekan Pat yang merupakan seorang polisi, diketahui jika saat ditemukan di rawa, kondisi mayat nyaris hancur karena telah dimakan oleh ikan. Dan kasus kematian wanita hamil yang terjadi 2 tahun lalu itu sempat menjadi berita besar di masa itu yang membuat si polisi pun bertanya mengapa Por tertarik mengungkap kasus yang dianggap buntu tersebut dan dinyatakan sebagai kasus bunuh diri. Lebih lanjut ia menambahkan jika menurut kabar, bayi gadis itu meninggal saat dilahirkan, sedangkan terkait siapa orang tua si gadis, diketahui jika gadis itu seorang yatim piatu dan tinggal bersama sepupunya. เห็นชาวบ้านก็พูดกันว่าเอาไปทำลูกกรอกอะไรเนี่ยแหละครับ แล้วผู้หญิงคนนั้นก็ชื่ออะไรอะคะ ชื่อเล่นชื่อไหมจำได้ว่าเธอเป็นลูกกำพร้านะอาศัยอยู่กับญาติ Berdasarkan informasi yang mereka dapat, keduanya lalu mendatangi pasangan lansia yang tak lain adalah kakek dan nenek Mai untuk bertanya terkait kematian Mai. Namun saat Por berjalan paling belakang menuju rumah pasangan lansia itu, seketika ia pun dibawa pada momen menjelang Mai dikremasi yang saat itu terjadi perdebatan antara membiarkan bayi itu tetap di dalam kandungan Mai atau dikeluarkan. Hingga akhirnya, mereka sepakat untuk membelah perut Mai. Pada momen ini, Por yang tak kuasa menahan segala perasaan bercampur aduk pun terkulai lemas seolah ia berada di posisi yang sama dengan Mai. Sebelum akhirnya Pat dan pasangan lansia itu menghampirinya. Setelah lebih tenang, si kakek lalu menceritakan jika saat malam ditemukannya Mai, ada kabar yang menyebutkan jika bayi Mai hilang dari perutnya dan diambil oleh petugas makam. Namun si kakek tak bisa berbuat banyak karena tak memiliki bukti. Terlebih esok harinya si petugas makam itu ditemukan tewas di rumahnya yang banyak orang menduga jika arwah Mai telah menghabisinya karena menuntut bayinya kembali. โอ้ยทีนี้ก็ลือกันใหญ่ว่าสัปเหร่อนี่แหละชาวบ้านนี่ก็แย่นะเชื่อในเรื่องไร้สาระ Sesaat kemudian, Por yang melihat-lihat sekitar rumah mendapati foto Mai semasa kuliah, yang mana saat itu, Por mencoba bertanya terkait foto-foto itu dan pria yang ada di foto itu yang juga ada dalam mimpi Por. Namun karena mereka tak tahu terkait kehidupan Mai semasa kuliah, mereka lalu menyarankan Por untuk mendatangi kampus tempat Mai kuliah. ถ้าหนูอยากรู้จริงๆนะไปถามที่วิทยาลัยดูสิ Keduanya pun bergegas ke sana dan berhasil menemui pria di foto itu yang diketahui sebagai dosen di sana yang bernama Tanit. Namun sayangnya, ketika mereka bertemu, tak ada informasi apapun yang mereka dapat dari Tanit terkait apapun yang berhubungan dengan Mai.
namun terlihat seolah ada yang sedang disembunyikan oleh Tanit. Terlebih saat Tanit pergi bersama bocah kecil. Bocah itu terus memperhatikan mereka berdua. Sepulangnya dari sana, Por yang masuk ke kamar apartemen yang ia tempati bersama Gift tiba-tiba dikejutkan dengan keberadaan Ord di sana, di mana Ord pun bertanya bagaimana Por bisa mengetahui peristiwa 2 tahun silam dan menanyakan terkait mungkin Por mengenali wanita itu, hingga tepat saat Ord berusaha menenggelamkan Por. Tiba-tiba, Ord pun terkejut saat Por tiba-tiba berubah menjadi sosok Mai dengan wajah penuh amarah dan dendam, di mana saat itu Ord berusaha untuk pergi dari sana menghindari Mei, namun justru inilah yang terjadi. Ord pun jatuh dari ketinggian lantai apartemen tersebut dan tewas seketika dengan kondisi mengenaskan. Di waktu bersamaan, Por terengah-engah menahan sesak setelah sebelumnya Ord berusaha menghilangkan nyawanya dengan menenggelamkannya ke dalam air, dan sesaat kemudian, pihak berwajib datang untuk mengevakuasi mayat Ord sekaligus melakukan olah TKP di kamar apartemen tersebut. Dan kabar kematian Ord langsung menjadi berita trending saat itu karena diketahui Ord rupanya seorang petugas yayasan rehabilitasi yang kedapatan sebagai bandar narkoba. Namun yang mengejutkannya adalah, dalam berita itu, disebutkan jika sebelum kematiannya, Ord berteriak jika ada hantu yang ingin membunuhnya, di mana psikopat rekannya pun ikut menyaksikan berita itu dengan perasaan was-was, karena bisa saja ia akan menjadi korban berikutnya. Esok malamnya ketika Por terbangun dari tidurnya, Por berbicara pada diri sendiri karena bingung bagaimana cara untuk bisa membantu Mai. Namun secara tiba-tiba angin berhembus dan meniupkan lembaran buku yang mengarah pada sebuah nama tempat karaoke bernama Unicorn yang seolah ingin memberi petunjuk pada Por. Dengan dibantu oleh Pat, Por pun mendatangi tempat tersebut dan harus melalui jalan lain karena pintu utama terkunci, hingga mereka akhirnya masuk melalui jendela yang harus mereka pecahkan terlebih dulu. Sesaat kemudian mereka pun berjalan di bangunan yang sudah terlihat tak beroperasi lagi. Namun di sana mereka sempat dikejutkan dengan sepasang kaki yang ternyata hanya sebuah manakin, di mana saat mereka melanjutkan kembali, langkah mereka pun tertuju pada satu ruangan yang terdengar suara tangisan bayi, dan saat itulah Por melihat sebuah lukisan bayi yang sama persis dengan yang ada di dalam mimpinya, hingga Por yang merasa ada yang aneh dengan dinding lukisan itu pun berusaha untuk merabanya yang ternyata ada sebuah ruangan rahasia di balik lukisan itu. Di sanalah mereka melihat sosok janin yang telah diawetkan yang diperkirakan oleh Por adalah bayi milik Mai. Namun tak lama, mereka dikejutkan oleh seorang pria yang tiba-tiba berdiri di hadapan mereka yang menyebut jika janin tersebut sengaja disimpan di sana, karena dipercaya akan membuat si pemiliknya kaya raya. Dan di waktu persamaan, kali ini giliran psikopat yang mendapat teror dari Mai dengan sosok bocah yang mengejutkannya dan seketika meminta Por dan Pat untuk membawanya ke kantor polisi yang lebih memilih untuk masuk penjara daripada harus diteror. Dari pengakuannya pada pihak berwajib, ia mengatakan jika Ord adalah seorang pengurus mayat yang bekerja sama dengannya untuk memenuhi keinginan kliennya yang seorang pengusaha kasino asal Taiwan yang menginginkan hantu seorang bayi untuk ditempatkan di kasino miliknya, di mana konon hantu bayi itu akan memberikan keberuntungan dan mendatangkan kekayaan yang tentunya telah melalui proses ritual terlebih dulu. Guman Tongจะให้โชค แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับผู้หญิงที่ตายที่บึง Lebih lanjut, ia mengakui jika awal mulanya karena ia terlilit hutang oleh seseorang dan akan dianggap lunas jika ia telah membantu anak orang tersebut yang diketahui telah menghabisi Mai. Sedangkan Ord adalah sebagai orang yang membawa mayat Mai ke rumah sakit dengan kondisi bayinya yang telah meninggal di dalam kandungan, di mana setelah itu, ia dan Ord bekerja sama dengan seorang petugas pemakaman untuk mengambil bayi yang berada dalam kandungan Mai. Hingga setelah berhasil, si petugas pemakaman itu pun dihabisi oleh Ord karena meminta bayaran tinggi, dan Ord sengaja merekayasa kejadian itu dengan menyebut jika si petugas makam tewas oleh sosok hantu Mai. คุณก็เลยเอาเด็กไปทำกุมารทองขายให้เสียเชียง แต่กุมารทองที่เสียเชียงได้ไปเป็นแค่ซากเด็กเพราะว่าผม Dengan fakta tersebut,
Kasus kematian Mai yang selama 2 tahun tak terungkap dan dinyatakan sebagai kasus bunuh diri pun kembali dibuka oleh pihak kepolisian dan menjadi berita hangat saat itu. Namun terlihat wajah gelisah dari Tanit saat menyaksikan berita tersebut yang mengganggu pikirannya sehari-hari. Dan disinilah terungkap jika Tanit berkaitan dengan Mai, yang mana ternyata, saat itu Mai meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya. Namun Tanit menolak karena ia sudah berkeluarga dan menyarankan untuk menggugurkannya, di mana saat pertengkaran itu, Tanit mendorong Mai hingga membuat Mai terjatuh dari tangga yang berakhir meregang nyawa. Dan setelah itu ia pun meminta si Kopet dan Ort untuk membuang mayat itu, hingga terjadilah apa yang diceritakan si Kopet pada polisi. Di tengah rasa bersalah dan bayang-bayang ketakutannya itu, Tanit memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menggunakan pistol tepat saat pihak kepolisian telah mengetahui otak dari pembunuhan Mai dan bersiap untuk menangkapnya. Tanit pun tewas seketika di kampusnya dan meninggalkan istri serta anaknya yang masih kecil. Namun dari surat wasiat yang ditemukan oleh sang istri, Tanit menuliskan permintaan maafnya dan mengungkapkan rasa sayangnya pada sang putri serta istrinya. Dengan terungkapnya siapa pelaku yang telah menghabisi Mai, kakek dan neneknya pun berdoa untuk ketenangan arwah Mai di alam sana, dan bersamaan dengan itu, Por kembali menghubungi Pat untuk memberitahu jika ia hari itu akan mengambil hasil tes kesehatannya. Namun saat itu, Pat mendengar kabar kasus bunuh diri yang Tanit di kampus tempatnya mengajar. Di sisi lain, perilaku aneh tiba-tiba ditunjukkan oleh Dr. Rudy saat ia terlihat lebih kasar pada Por. Dan diketahui jika Rudy telah mencekoki Por dengan narkoba seolah-olah Por masih menggunakannya. Di mana tepat saat Por terlihat sakau, Sukaya datang dan berniat untuk membantu Por. Namun setelah itu, Rudy lalu membawa Por dengan kursi roda pasien di rumah sakit dengan terus meluapkan rasa kesal dia pada Por. Dan terungkap lagi jika Rudy adalah ibu dari Tanit yang dendam atas kematian Tanit yang memilih bundir setelah kasusnya terungkap. Hingga dengan kematian putranya itu, Rudy benar-benar murka karena menganggap jika Porlah yang menyebabkan putranya tewas. Mengingat selama ini ia berusaha merahasiakan kasus kematian Mai yang seolah dibuat-buat bunuh diri. Sesaat kemudian ketika Rudy hampir sampai membawa Por ke atap gedung rumah sakit, ia mendengar suara tangisan Mai di sekitar sana, hingga saat dia mencarinya. Tak berhasil menemukan sosok Mai, Rudy yang melihat Por berniat kabur pun lalu menariknya ke tepi rooftop, di mana ia pun lalu berusaha untuk menjatuhkan Por dari ketinggian agar polis mengira jika Por tewas bunuh diri karena pengaruh narkoba yang digunakannya. Namun sesaat, sosok Mai pun muncul di belakangnya. Saat itu, Rudy meluapkan amarahnya pada Mai yang telah menghancurkan keluarganya dengan kematian putranya secara tragis akibat bundir. Namun seketika itu, seluruh tubuh Mai mengeluarkan banyak air yang secara perlahan mengalir ke arah Rudy yang kakinya menginjak kabel terkelupas. Hingga akhirnya, Rudy pun tersengat listrik yang membuatnya terpental dan jatuh dari lantai atas dan bisa dipastikan tewas ketika. Gimana tak lama Pat datang menghampiri Por yang berada di tepi gedung. Seiring dengan kematian Rudy, balas dendam Mai pun akhirnya terbayarkan berkat bantuan Por dan Pat, di mana beberapa bulan kemudian, Por pun melahirkan bayinya dengan selamat dan ia pun bisa merasakan kebahagiaan menjadi seorang ibu. ถึงวันนี้ฉันก็ยังไม่รู้ว่าการเป็นแม่ที่ดีต้องทำยังไง